أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga kita semua di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah kita sekarang akan menyelesaikan puasa pertama kita bagi yang berpuasa pada hari Ahad 3 April 2022 dan tentu puasa kedua bagi mereka yang berpuasa hari kemarin hari Sabtu tanggal 2 April. Mas sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan surat Az-Zumar dan pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk Az-Zumar. Az-Zumar tinggal tersisa 5 ayat lagi, yaitu ayat 71 sampai ayat 75. Insyaallah besok pagi, besok subuh kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat Ghafir, surat Mukmin, surat yang ke-40. Karena bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Zena, Ustadz Wahyudin B. Wahid, kita persilakan kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita untuk membaca surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayatnya 71 sampai 75. Pada Ustadz Wahyudin B. Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustadz. Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga masih pada sehat semua. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Baiklah, Ibu Bapak, kita langsung aja. Kita buka mushaf kita masing-masing atau kita lihat di screenshot kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم
Allahumma salli wa sallim wa barik barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustazana Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT mendekatkannya dengan Rasulullah SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya mulia, agar kelak di akhirat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, di mana pada saat itu semua manusia termasuk para nabi pun ingin berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pada hari pertama bulan Ramadan ini akan menyebabkan menjadi wasilah bagi Allah SWT memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena pertama, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan berpuasa sendiri adalah ibadah yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, dalam keadaan berpuasa membaca ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, orang yang berpuasa itu adalah aku yang akan membalasinya. Karena orang yang berpuasa, pertanggungjawabannya langsung kepadaku. Kenapa? Karena berpuasa itu tidak punya amalan, berpuasa itu adalah kejujuran kepadaku. Allah berfirman, as-siyamu li wa ana ajzibi. Berpuasa adalah untuk saya, maka aku juga lah yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi, maka aku juga yang akan membalasinya langsung. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Az-Zumar kita yang merupakan pertemuan terakhir untuk Az-Zumar yang jumlah ayatnya 75 ayat. Dan sekarang masuk di ayat 71 sampai 75. Di akhir surat Az-Zumar ini mirip dengan akhir surat Shad, diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam setiap saat kita akhiri semua aktivitas kita dengan ucapan Alhamdulillah, seperti mana juga yang kita lihat pada surat ini nantinya. Pada pertemuan kita tadi subuh, tadi pagi, kita sudah sampai di ayat 70, di mana pada saat itu semua orang akan diberikan seluruh rekaman perbuatannya selama hidup di dunia, dari A sampai Z, A sampai Z. Semuanya diberikan dalam bentuk catatan-catatan. Dulu catatan-catatan seperti ini susah kita bayangkan. Karena dulu pada saat Al-Quran turun, yang namanya catatan itu dalam bentuk buku. Buku pada saat itu juga menggunakan kertas yang tebal-tebal. Tapi sekarang dalam dunia digital, yang namanya catatan ini menjadi gampang sekali dimengerti. Karena catatan itu kita lihat dalam bentuk digital, dalam bentuk kita tidak tahu disimpan di mana filenya, kita searching aja di Google Search, tiba-tiba keluar yang kita cari. Langsung di situ tertulis jutaan bahkan miliaran subjek yang berkaitan dengan entry yang kita masukkan. Nah, dengan demikian juga sekalian berbahagia, dengan dunia digital sekarang sangat membantu kita betapa gampangnya bagi Allah SWT memperlihatkan kepada kita catatan-catatan kita nanti di akhirat. Jadi membayangkan dengan buku pun sekarang hanya sekedar simbolik saja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wuffiyat kullu nafsin. Wuffiyat itu dari kata wafat juga, jadi wafat artinya sempurna, disempurnakan, artinya semuanya diberikan. Tak terkecuali kullu nafsin, setiap jiwa. Jadi intinya jemaah sekalian, yang akan hidup nanti di sana dan yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah adalah nafs, kullu nafsin. Makanya sayangnya manusia sangat sedikit memperhatikan nafsnya. Kita sering sekali membahas di tadabbur kita ini pentingnya memperhatikan nafs. Allah berfirman, wa fi anfus, anfus itu bentuk jamak dari nafs. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam nafs kalian kenapa tidak memperhatikannya? Puasa ini sebetulnya adalah caranya Allah memberikan ibadah kepada kita untuk melihat ke dalam nafs kita. Apa yang ada di sana, apa yang terjadi di sana. Supaya kita bisa mengetahui kondisi nafs kita masing-masing sebelum kita meninggal dan bangkit di akhirat dengan nafs
apa yang ada pada kita sekarang. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat, apa yang dikerjakannya. Ya, artinya apa yang dikerjakan di sini terekam di sini. Jadi wa wufiyat kullu nafsin ma amilat, artinya apa yang dikerjakan terekam di sini. Semua perbuatan kita, kata amilat di sini perbuatan termasuk kata-kata, termasuk benak. Jadi amilat di sini yang kita lakukan itu bukan hanya tangan kita, kaki kita, tetapi termasuk mata, kuping, dan sebagainya. Termasuk pikiran kita amilat. Kalau lebih spesifik, kalau lebih zahir itu adalah fa'ala yaf'alu. Nah, itu adalah perbuatan secara fisik. Nah, sekarang menggunakan kata amilat, ma'amilat, apa yang dikerjakan. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan dia Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Menggunakan kata yaf'alun di sini. Jadi wa huwa ya'malu a'lamu, maksudnya wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan dia Allah a'lam, yang paling tahu, lebih mengetahui bima yaf'alun, terhadap apa saja yang kita kerjakan. Jadi perbuatan kita lahir batin Allah SWT mengetahuinya. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, bahkan Allah SWT sudah mengetahuinya. Apa sebabnya? Karena a'lamu, lebih mengetahui. Kemudian nanti di akhirat orang akan dibawa ke dalam neraka dalam keadaan berbondong-bondong. Disinilah muncul kata Zumara, ini Az-Zumar. Dari sini muncul kata surat Az-Zumar. Jadi Az-Zumar dari kata Zumara. Allah berfirman, wasiqah. Wasiqah kalau di sini menggunakan kata digiring. Memang kalau untuk neraka menggunakan kata digiring masih bagus. Tapi yang menjadi masalah nantinya kalau kata digiring ini digunakan juga pada kata ahli sorga. Karena nanti ada di ayat-ayat berikutnya wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara juga. Jadi kalau sekarang wasiqal ladzina kafaru. Nanti dua ayat berikutnya wasiqal ladzina taqaw ilal jannah, bukan ilal jahannam, ilal jannati zumara juga. Nah, kalau kita menggunakan kata arti digiring, bagaimana dengan kalau penghuni sorga? Kan digiring cenderung kalau bahasa Melayu itu adalah kasar, bahasa kita, bahasa kasar. Digiring. Nah, kita kembali kepada bentuk aslinya. Kata sakayasiku ini secara bahasa sebetulnya adalah mengendalikan. Jadi mengendalikan. Dari kata sakayasiku ini lahirlah kata mengemudi. Jadi Bapak sekalian, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengemudikan mobil atau kereta, itu namanya sakayasiku. Sopirnya, drivernya namanya saikun, saik. Jadi saik itu adalah driver, sopir. Jadi kalau sakayasiku sebetulnya lebih bagus to drive, mendrive, mengendalikan. Jadi mengendalikan mobil kiri kanan itu kan mengendalikan namanya. Jadi artinya di sana orang tidak punya kehendak lagi. Kehendaknya ditentukan oleh Allah SWT seperti dalam kata Malik Yaumiddin. Jadi orang masuk surga, masuk neraka itu ya maunya Allah di sana. Tergantung amal perbuatan kita di dunia. Maka pada saat itu kita tinggal diarahkan saja. Diarahkan atau di drive. Ya. Di drive orang masuk neraka kah? Atau di drive orang masuk ke surga kah? Kita tidak punya lagi daya dan kekuatan. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa memberontak, bahkan kita tidak bisa bersembunyi, kita tidak bisa lari di sana. Karena tadi berombongan bisa kita bersembunyi, tiba-tiba lari. Mau lari kemana? Di sana kita tidak punya daya lagi. Kenapa? Karena kekuasaan mutlak, kehendak mutlak berlaku adalah Al-Malik, Maliki Yaumiddin. Dialah yang berkuasa mutlak di sana. Nah, jemaah sekalian, jadi kita mengganti kata wasiqah dengan kata-kata diarahkan. Ya, kalau digiring neraka masih bagus ya. Jadi wasiqah itu diarahkan, ya, dibawalah wasiqal ladzina kafaru, dibawalah orang-orang kafaru. Orang-orang yang kafaru. Kafaru di sini kita sudah bahas pembahasan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu menolak ayat-ayat Allah SWT, menolak sujud seperti pembahasan kita tentang iblis. Kata kafara Allah gunakan pertama kali berkenaan dengan iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ayatnya dalam Al-Quran jelas surat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi yang pertama mendapatkan gelar kafir itu iblis.
dan penyebabnya adalah karena tidak mau sujud. Jadi permulaan penggunaan kata kafara adalah karena menolak untuk sujud, yaitu semuanya sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu adalah tidak mau sujud, aba, enggan, ogah, wastakbara, dan membesarkan dirinya. Wa kana minal kafirin, akhirnya divonislah sebagai orang kafir. Jadi kata kafaru di sini adalah menolak untuk sujud. Wasiqal ladzina kafaru, maka diarahkanlah, didrive-lah orang-orang yang kafaru itu kemana diarahkannya kafaru? Ila jahannam. Benar yang konsep Al-Quran dari awal bahwa iblis itu adalah penghuni neraka yang dipanjangkan umurnya sampai akhir masa untuk mencari mangsa, untuk mencari pendukung, untuk mencari anggota golongan. Maka bergerombol-gerombol siapa? Yaitu gerombolan para pengikut iblis di dunia yang tidak mau sujud kepada Adam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Zumara ini adalah bergerombol, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sampai ketika kelompok ini atau ke gerombol ini sampai ke jauh, datang. Haknya di sini kemana? Haknya kembali kepada Jahannam. Jadi haknya kembali ke sini. Ya. Sampai ketika mereka sampai ke neraka Jahannam, maksudnya di depannya. Jadi mereka diarahkan dari mana? Dari padang mahsyar. Padang mahsyar di depan mizan, mereka menerima bukunya, mereka mengetahui bahwa mereka memang pantas masuk neraka, maka kemudian dibawalah mereka secara berkelompok ke pintu neraka. Iza ja'uha, sampai ketika mereka datang ke depannya, depan neraka. Futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintunya. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca ayat ini dengan penuh rasa kritis, dengan critical thinking namanya. Futihat abwabuha. Pertanyaannya, apakah memang neraka itu punya pintu? Kalau punya pintu berarti berbentuk gedung dong. Berbentuk tempat yang besar dan ada temboknya kiri kanan. Bukankah itu menunjukkan keterbatasan? Sedangkan bukankah akhirat itu tidak ada batas-batasnya, no limit, no ending. Kenapa mesti harus ada batas-batasnya? Tapi faktanya menggunakan kata abwab di sini. Abwab itu untuk jamak dari pintu. Najmas Cancer bahagia. Lagi-lagi ini adalah ayat mutasyabihat. Semua ayat yang berbicara tentang yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera namanya ayat mutasyabihat, ayat penyerupaan. Lalu apa maksudnya buah-buah di sini? Camkan baik-baik Pak Bu sekalian. Artinya orang-orang yang masuk neraka itu di dunia itu salah memilih pintu. Nanti di surga juga ada pintunya juga, ada abwabnya juga. Ya. Makanya Al-Quran sudah berbicara tentang pentingnya masuk ke rumah melalui pintu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan akhirat. Kalau di dunia ini kita salah pintu, di akhirat juga akan salah pintu. Kalau di dunia pintunya benar, di akhirat pintunya benar, di surga. Kalau di dunia pintunya salah, di akhirat pintunya juga adalah neraka jahanam. Jadi berkaitan dengan pintu. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, di dalam Al-Quran berbicara tentang puasa Ramadan, itu sambungannya nantinya adalah berbicara tentang pintu. Coba kita pindah dulu ke surat Al-Baqarah. Ya. Kita pindah ke surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Di sini. Surat 2. Kalau terakhir puasa itu 188, ada yang mengatakan 187. Kalau saya rangkaian puasa itu 188. Ya, 188, 187 kita mulai ya. Supaya tidak panjang kita 187. Ini adalah 187 berbicara tentang puasa. Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Tentang batasan-batasan berpuasa di malam hari bulan Ramadan, dan juga nanti di sini berbicara tentang sahur, iktikaf, dan juga puasa yang disempurnakan sampai malam. Nah, setelah itu 187 nih. Nah, sekarang 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil.
Janganlah memakan harta benda kalian dengan cara yang batil. Bukan haknya, tetapi kemudian tudelu biha ilal hukam, dibawa kepada pengadilan, dibuatkan kesaksian palsu atau sertifikat palsu. Jangan, kata Tuhan dalam ayat ini. Ya. Jadi puasa itu ujungnya jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Nah, kemudian 189. Masuklah 189. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, hilal. Sidang isbat kemarin kalau versi Asia Tenggara itu satu metode. Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia itu metode hilalnya sama. Ya, itu Kementerian Agamanya mereka bersama metodologinya sekian derajat dan sebagainya. Nah, yas'alunaka anil ahillah, berbicara tentang hilal. Qul, katakanlah bahwa hilal itu mawaqitul linnas, tempat-tempat waktu bagi manusia, wal hajj dan hajj. Dan ini juga berkaitan dengan Ramadan, karena ini kelanjutan dari Ramadan. Dan ini juga ayat kelanjutan daripada berbicara tentang puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan dibicarakan tentang Al-Quran. Tiba-tiba ada ayat ini. Ini kelanjutannya Pak Bu sekalian. Tiba-tiba ini, walaisal bir, dan bukanlah albir namanya. Laisa, bukan, albir namanya. Albir ini adalah kebajikan tingkat tinggi. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukanlah albir namanya sampai kamu menginfakkan, belanjakan untuk kepentingan orang lain atau agama, yaitu harta yang kamu cintai. Dan di dalam ayat surat Al-Insan yang turun asbab nuzulnya adalah Al-Abrar, pelakunya di sana adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain ketika sakit dan kemudian berpuasa 3 hari berturut-turut sebagai nazar. Di situ dikatakan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, ala hubbihi. Dan dikatakan lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan dia ini adalah yut'imuna at'ama ala hubbihi, kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Siapa mereka itu? Al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nah, dari albir lahir kata al-abrar. Allah mengatakan apa? Laisal bir, bukanlah albir, bukanlah al-abrar. Bir itu kata bendanya, al-abrar pelakunya dari kata albar, al-abrar. Bukanlah al-abrar, bukanlah albir namanya. Bi antatu, apabila kamu masuk, datang al-buyuta, ke sebuah rumah ataukah ke rumah-rumah. Bukanlah albir namanya apabila kalian datang atau memasuki rumah-rumah min zuhuriha, dari belakangnya, dari atasnya, dari sampingnya. Walakinna, akan tetapi, albir itu masuk rumah itu hanya bisa dilakukan dengan benar manittaqa, untuk orang bertakwa. Apa artinya? Ingat puasa, la'allakum tattaqun. Berarti ini korelasinya, hubungannya, nisbahnya dengan Ramadan sangat kuat. Walakinnal birra, kan tetapi albir itu manittaqa, hanya untuk orang bertakwa. Setelah itu waktul buyutah, maka masukilah rumah-rumah itu min abwabiha, dari pintu-pintunya yang benar. Jadi sekarang dari dulu sudah disampaikan, masuklah ke dalam rumah. Jadi kalau rumah saja dimasuki harus dengan pintu yang benar, apalagi kalau rumah yang berkaitan dengan ajaran agama. Dan kebetulan jemaah sekalian berbahagia, Allah menyebut Ka'bah itu sebagai rumahnya juga, Baitullah. Dan penjaga rumah Allah itu pada zaman Nabi kita adalah kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muthalib. Lalu kemudian diwariskan kepada harusnya ayahnya Abdullah, tapi ayahnya Abdullah meninggal dunia lebih awal. Maka yang mewarisi kunci Baitullah itu adalah pamannya Abu Thalib, bapak daripada Ali bin Abi Thalib. Pada saat istri daripada Abu Thalib yang bernama Fatimah binti Asad hamil tua dan akan melahirkan, maka Abu Thalib membuka pintu Ka'bah, karena beliau adalah kuncinya, pemegang kuncinya, membuka pintu Ka'bah. Lalu kemudian istrinya Fatimah binti Asad masuk di dalamnya dan melahirkan di dalam Ka'bah. Jadi satu-satunya orang ataukah sahabat Nabi, orang dekat Nabi, orang di sekitar Nabi berkaitan dengan Islam yang lahir di Ka'bah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia lahir di dalam Ka'bah. Di mana Ka'bah? Di Baitullah. Dia lahir di Baitullah. Najib Askesar bahagia,
Kemudian Nabi nantinya juga menyebut ajaran agama ini sebagai kotanya ilmu dan harus masuk melalui pintunya. Jadi dia sebut dengan Baitul Ilm. Jadi agama ini adalah Baitul Ilm, kotanya ilmu, rumahnya ilmu. Dan ketika masuk rumahnya ilmu seperti ini, waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke dalamnya melalui pintu-pintunya dan ingat tetaplah bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Selalulah ingat pintu yang benar. Wattaqullah, supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya nanti di akhirat beruntung. Nah, berarti kan ada hubungan antara di sini dengan di akhirat. Karena ada kata-kata wattaqullah la'allakum tuflihun. Di mana beruntungnya? Di akhirat. Dan ternyata terbukti di sini bahwa orang yang masuk neraka itu juga ada kata pintu di sini. Cuma pintunya salah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha, sampai ketika mereka semuanya datang sampai tiba di depan pintu neraka. Maka futihat, dibukakanlah. Ini bentuk pasif dari kata fataha, membuka. Futihat, dibukalah. Abwabuha, pintu-pintu neraka itu. Wa qala lahum, dan berkatalah penjaga neraka. Khazanah itu penjaga. Jadi khazanah itu penjaganya. Ini berkata. Jadi yang berkata di sini adalah penjaga neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah penjaga neraka kepada mereka. Siapa mereka? Yang tadi zumara berombongan-rombongan masuk neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Alam ya'tikum rusul. Belum datangkah atau tidak datangkah kepada kalian rasul, pemberi peringatan, minkum, dari kalangan kalian sendiri. Kalau kita bahas dengan bahasa kita, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, kira-kira begini kata penjaga neraka. Kok bisanya kalian masuk neraka? Jadi penjaga neraka ini heran kalau ada orang masuk neraka. Karena penjaga neraka, walaupun penjaga neraka, tidak ingin ada orang masuk neraka. Jadi penjaga neraka itu walaupun tugasnya adalah penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, tetapi sebetulnya ya namanya malaikat tidak ingin ada penghuni neraka. Karena penghuni neraka itu artinya orang-orang yang celaka, orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang salah pilih. Dia tidak ingin. Dan semua mekanisme Allah telah buat supaya jangan ada penghuni neraka. Manusia pertama langsung Nabi. Kalau manusia pertama bukan Nabi, memang ada salahnya Tuhan. Tetapi ini manusia pertama, Adam, langsung Nabi. Langsung menjadi pemberi peringatan kepada istrinya dan anak-anaknya. Jadi kalau kemudian ada manusia masuk neraka, itu karena belakangan. Karena awalnya itu adalah Adam sendiri adalah Nabi. Bahkan dikatakan Adam sendiri adalah penghuni surga yang diturunkan ke bumi ini. Maka berkatalah penjaga neraka. Khazanatu itu penjaganya. Alam ya'tikum rusul. Apakah tidak datang kepada kalian rasul? Alam ya'tikum rusulun. Kalau di tempat lain, alam ya'tikum nadhir. Di surat Al-Mulk dikatakan, alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Nazir itu adalah pelaksana tugas kerasulan. Di sini juga nanti ada kata-kata yunzirunakum dari kata nazir juga. Jadi alam ya'tikum rusulun. Di tempat lain, alam ya'tikum nadhir. Minkum, dari kalangan kalian sendiri. Yang bisa berbahasa dengan bahasa kalian. Itulah sebabnya Al-Quran ini berbahasa Arab, tapi harus diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Karena Rasul ataukah pemberi peringatan ini harus menggunakan bahasa kaum. Menggunakan bahasa yang gunakan bahasa masyarakat setempat. Yatluna alaikum ayati rabbikum. Perhatikan, apa tugasnya pemberi peringatan ataukah rusulun minkum? Kalau rusul ini secara spesifik rasul minkum, apa kerjanya? Yatluna alaikum ayati rabbikum. Yatluna, membacakan, mentelakan kepada kalian. Apa yang dibacakan? Ayati rabbikum, ayat-ayat daripada Tuhan kalian. Ayat. Jadi Al-Quran, kitab suci. Nah, jadi cuma sekian serba, jadi para pembawa agama ini juga bertanggung jawab di hadapan Allah apabila datang kepada umat tidak membacakan, tidak mentelakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Bayangkan Pak Bu sekalian, kita pengajiannya 3 kali sepekan. Setiap bulan Ramadan bahkan 2 kali 1 hari. Dan di bulan Ramadan pertama dulu 3 kali 1 hari.
Kalau 3 kali 1 hari dulu berarti sekitar 900 ayat selama bulan Ramadan. Kemudian menurun menjadi 2 kali 1 hari berarti 600 ayat selama bulan Ramadan. Tetapi sampai detik ini Al-Quran belum tamat. Luar biasa jemaah sekalian. Bagaimana pula kalau tidak dibacakan? Jadi jemaah sekalian sebagai kalau umat sekarang jauh dari Al-Quran, ada unsur kesalahan daripada penyampai agama juga. Karena jelas yang disebut Rusul dan ulama itu adalah warasatul anbiya, adalah yatluna alaikum ayati rabbikum, mentelaahkan, membacakan kepada kalian ayat rabbikum, ayat-ayat Tuhan kalian. Wa yundzirunakum, dan memberikan peringatan. Jadi cuma sekiranya secara spesifik yang dibicarakan di sini tentu adalah manusia suci yang datang setiap masa. Tapi maksudnya bahwa setiap para agamawan yang merupakan pewarisnya para manusia suci atau pelanjut perpanjangan tangan harusnya juga yatluna alaikum ayati rabbikum. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Mulk menggunakan kata-kata nadhir, bukan rasul, bukan rusul, tapi nadhir. Coba kita lihat di dalam surat 76. Surat 67 maksudnya Pak Bu ya, 76 itu surat Al-Insan, surat 67. Ayatnya kita lihat di sini. Mirip. Kita baca dari 8. Takadu tamayyazu minal ghaibi. Dari jarak yang jauh saja suara api neraka itu terdengar seperti orang marah. Al-ghaib itu marah. Kullama, tiap kali ulqiya, dibawa fiha, ke dalam neraka itu, faujun, sekelompok. Kalau tadi zumara, kalau ini faujun. Faujun bentuk jamannya afwaja. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fillahi afwaja. Afwaj itu bentuk jaman dari fauj. Jadi fiha faujun sa'alahum khazanatu. Ini sama nih. Sa'alahum khazanatuha. Penjaga neraka bertanya kepada mereka. Apa bertanya? Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Tadi alam ya'tikum rusulun. Kalau ini alam ya'tikum nadhir. Apakah belum datang kepada kalian? Apakah tidak datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan? Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, calon penghuni neraka karena sudah di depan neraka menjawab, bala, benar. Bala, benar, sudah datang. Qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang nadhir kepada kami. Fakadzabna, tetapi kami mendustakannya, menolaknya. Kami tidak ingin sujud kepadanya. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai'. Tidak ada lagi pelanjut yang ditunjuk Nabi sepeninggal Nabi. Ma nazzalallahu min syai'. Tidak ada lagi yang Allah turunkan sesuatu pun juga. In antum, kalian ini hanya mengada-ada saja. In antum illa fi dhalalin kabir. Tiadalah kalian ini semuanya yang mengaku-ngaku sebagai pelanjut Nabi, kecuali orang-orang yang berada dalam kesesatan yang besar. Mirip dengan ini. Ya. Ini jawabannya apa nanti? Bala. Ini di bawah Bapak Ibu sekalian lihat. Jawabannya sini bala ini. Ya. Jadi wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu, mereka menjawab. Para calon penghuni neraka. Kita sebut calon karena di depannya, depan pintu. Mereka menjawab, bala. Bala itu artinya benar. Kalau pertanyaan negatif dikatakan benar, benar ya. Bahasa Arabnya bala, benar. Kan pertanyaannya menggunakan kata negatif. Ini alam. Alam ya'tikum, tidakkah? Maka jawabannya benar, bala. Maksudnya datang. Sudah datang. Walakin, akan tetapi haqqat kalimatul adzab. Tetapi walaupun mereka melakukan menyampaikan pengakuan tulusnya, tidak mungkin lagi berbalik ke belakang. Apa sebabnya? Haqqat kalimatul adzab. Sudah jatuh vonis. Haqqat itu sudah jatuh vonis. Sudah berdasarkan keputusan yang benar. Haqqat kalimatul adzab. Bahwa mereka mengikuti kalimatul adzab. Perhatikan ya sekalian ya. Di sini kata kalimatul adzab kalau dalam kaidah bahasa Arab itu namanya mudhaf ilaih. Kalimatnya azab. Kan begitu, kalimatnya azab. Jadi artinya apa? Kalimat ada dua macam. Ada kalimat yang mendatangkan orang kepada sorga, ada kalimat yang mendatangkan orang kepada neraka.
Jadi kita berkali-kali membahas kata kalimat. Allah membuat perumpamaan tentang kalimat. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Begitu juga daraballahu masalan kalimatan khabisatan kasyajaratin khabisatin. Jadi ada dua kalimat. Kalimat itu adalah kalimat yang mendatangkan orang kepada azab, itulah pintu yang salah ini. Jadi kalimat di sini ya menjadi pintu yang salah di sini, abu-abu. Jadi dia masuk melalui pintu kalimat. Ini kalimat itu adalah orang. Kita sudah bahas bahwa kalimat itu person, orang. Mereka masuk melalui pintu yang salah. Ternyata pintu itu adalah orang. Jadi sama dengan pintunya ilmu kan orang. Nabi mengatakan bahwa saya adalah pintunya ilmu, Ali adalah saya adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Jadi pintu di situ adalah orang, dan ini menjadi kalimat di sini. Kalimatul adab, haqqat kalimatul adab alal kafirin. Siapa kafirin? Yaitu menentang, melewati pintu yang benar. Jadi kata kafirin ini, kafar menolak. Sama dengan sini kafaru. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Kenapa? Karena dia menolak masuk di pintu yang benar. Maka mereka dimasukkan, dibukakan pintu neraka. Futihat abwabuha. Maka ketika ditanya, apa tidak datang kepada kamu Rasul yang karenanya kau masuk ke dalamnya melalui pintu yang benar? Dikatakan bala, benar, tetapi kami kalau di sana kami menolaknya. Ini jelas tadi jawabannya di surat Al-Mulk. Jadi Al-Mulk jelas karena di sini lebih lengkap, yaitu bala, mana tadi? Ini bala qad ja'ana nadhir, benar telah datang kepada kami pemberi peringatan, cuma apa? Kadzabna, kami mendustakannya, wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak pernah lagi menurunkan sesuatu apapun. Setelah Nabi, agama urusan kita, urusan manusia. In antum, kalian yang mengaku masih ada pengganti Nabi adalah berada dalam kesesatan yang besar. Illa fi dhalalin kabir, berada dalam kesesatan yang besar. Nah, jemaah sekalian, kalau di sini jawabannya hanya berhenti pada bala saja. Bala. Setelah itu Allah berfirman, walakin haqqat kalimat. Maksudnya pengakuannya tentang adanya pemberi peringatan tidak lantas membuat yang bersangkutan berhak mendapatkan syafaat. Sehingga haqqat kalimatul azab. Tetaplah baginya, yaitu tetap mendapatkan azab, karena di dunia melewati pintu yang disebut dengan kalimatul azab alal kafirin. 72 sekarang. Inilah kurang lebih ini adalah ilustrasi ketika mereka disuruh masuk ke dalam neraka. Qila dakhulu abwaaba jahannam. Maka kemudian setelah mereka menjawab, artinya mereka mengakui kesalahan mereka sendiri. Di mana letak salahnya? Pintu yang mereka masuki salah. Pintu yang salah ujungnya di dalam adalah neraka. Qila, akhirnya dikatakan, ya, udkhulu abwaaba jahannam. Masuklah ke dalam pintu-pintu neraka jahannam. Karena konsekuensi dari salah pintu, sekarang udkhulu abwaaba jahannam. Masuklah kalian semuanya melalui pintu-pintu neraka jahannam. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Kalian masuk, begitu kalian masuk, kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita lihat ini tidak bisa kita main-main tentang akhirat. Karena kekal. Kita hidup di dunia saja, tidak makan baru 3 waktu ini, pagi, siang, dan sore ini, tidak makan itu terasa berat. Jadi Allah membuat kita seperti itu untuk merasakan betapa beratnya jiwa itu kalau selalu bergantung kepada tubuh, bergantung kepada dunia. Nah, sedangkan kematian itu adalah terbebasnya jiwa daripada dunia. Nah, maka apabila kita membuat jiwa kita terikat oleh dunia, maka kemudian kita akan menyesal selama-lamanya. Khalidina fiha. Maka puasa ini adalah caranya Tuhan memberikan kepada kita ibadah untuk memerdekakan jiwa kita dari dunia, dari alam materi, supaya kita jangan sampai salah pintu. Makanya puasa Ramadan tidak terpisahkan dengan Al-Quran, karena puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Ramadan karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Dan Allah mengatakan, inilah
inilah seburuk-buruk. Ini saya seburuk-buruk. Seburuk-buruk maswa tempat tinggal. Bagi siapa? Al-mutakabirin. Ingat, al-mutakabirin. Siapa al-mutakabirin? Yang menolak untuk sujud. Iya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafir. Jadi inilah tempat yang paling buruk buat orang-orang yang disebut dengan al-mutakabbirin. Begitu juga orang-orang yang masuk ke dalam neraka juga berombongan-rombongan, zumara juga, menggunakan kata siqa juga. Makanya siqa tadi kita artikan diarahkan. Ini celakanya di sini Kementerian Agama menggunakan kata digiring juga. Kata digiring itu Pak sekalian bahasa Melayu, nggak tahu kalau di Malaysia. Kalau bahasa Indonesia digiring itu maknanya nggak bagus, negatif. Digiring. Digiring itu seperti hewan ternak. Nah, hewan ternak itu digiring. Jadi kalau kita beternak sapi, kambing itu digiring namanya. Karena kalau perlu dia dipakein tongkat, dipakein cemeti, cambuk supaya dia kembali ke rombongan. Nah, jadi kata siqa ini kita tidak artikan digiring, tetapi diarahkan, dibawa ya. Maka dibawalah, diperintahkan untuk pergilah. Siapa? Alladzina taqaw, orang bertakwa. Karena ini orang bertakwa di sini. Orang bertakwa ini kan tidak perlu digiring-giring karena orangnya adalah telah memiliki kesadaran penuh sejak di dunia. Jadi tinggal diarahkan, ini jalan, silakan masuk ke dalam surga. Nah, itu namanya siqah. Wasiqal ladzina taqaw, dan diarahkanlah orang-orang bertakwa. Jadi kita artikan diarahkanlah orang-orang bertakwa itu kepada Tuhannya, ittaqarrabahu, bertakwa kepada Tuhannya, ilal jannah, masuk ke dalam surga ini. Ilal jannati juga zumara, berombongan juga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan diarahkanlah, dibawalah, diperintahkan untuk masuklah, diminta untuk masuk ke dalam surgalah orang-orang bertakwa. Juga berombongan-rombongan. Hatta iza ja'uha, sampai ketika mereka datang di depannya, ja'uha. Sampai di depannya ja'uha. Wa futihat abu-abuha, maka dibukakanlah pintu-pintunya nih. Futihat abu-abuha, dibukakan pintu-pintunya. Ya, kalau kita pikir apa neraka, apa surga itu ada temboknya juga, pembatas-pembatasnya, sehingga perlu pintu. Nah, kalau memang seperti itu bertentangan dengan ayat lain. Di surat Al-Imran dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi jannah itu apa? Arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi. Jadi artinya apa? Kata pintu tidak relevan. Lalu kenapa menggunakan pintu di sini? Ya tadi, konsekuensi daripada dunia. Jadi orang yang masuk ke surga di dunia melewati pintu yang benar. Maka di sana juga futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintunya. Cuma pintunya adalah pintu yang benar, pintu masuk ke dalam surga. Jadi pintunya ke sini. Kalau tadi pintunya ke neraka. Ila jahannam tadi zumara. Wa qala lahum khazanatuha. Lalu para penjaga surga berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada ahli surga ini. Salamun, tidak ada pertanyaan, langsung salamun. Kalau tadi neraka kan, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, kan begitu tadi Pak sekalian. Ayat 72, ayat 71. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, kan begitu tadi. Kalau di sini tidak ada pertanyaan. Qala langsung penjaga surga mengatakan qala lahum khazanatuha salamun alaikum, salam atas kalian. Diucapkan salam. Artinya apa? Kita tahu bahwa memang ahli surga itu mengharapkan surga diisi. Sehingga tidak perlu heran kalau ada orang masuk. Kalau neraka tadi penjaganya tidak berharap diisi. Sehingga penjaga neraka heran. Kok bisa masuk neraka? Apa tidak datang pemberi peringatan? Apa tidak datang rasul kepada kalian? Kalau di sini memang penghuni surga berharap dengan amat sangat. Sehingga begitu masuk para penghuni surga, zumara berombongan, penjaganya hanya mengucapkan salamun alaikum tibtum fadakhuluha khalidun.
Ini juga kata salamun ada di dalam surat Yasin juga. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kan begitu kalau di surat Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di surat banyak ini kata-kata salam disambung dengan salam. Surat Ar-Ra'd kita baca juga salamun alaikum bima sabartum. Itu surat Ar-Ra'd. Jadi kalau surat Ar-Ra'd salamun alaikum bima sabartum. Kalau di sini salamun alaikum tibtum. Ya, tibtum ini adalah kebahagiaan kalian pada hari ini. Fadkhuluha, maka masuklah ke dalam surga itu khalidin, dalam keadaan kekal juga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari dua ayat ini apa yang menarik? Yang menarik pertama adalah berombongan, berjamaah, pentingnya jamaah, komunitas. Yang kedua, apa yang penting yang kedua? Yaitu adalah pintu. Dan pintu itu adalah melalui siapa? Yaitu nadhir, pemberi peringatan, atau rusulun. Rusulun itu adalah kotanya ilmu, sedangkan pintunya adalah nadhirun. Jadi harus melalui pintu yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, beragama ini tidak bisa hanya sekedar side activity, aktivitas sampingan. Agama ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Ingat jemaah sekalian, kita jungkir balik. Pagi sampai pagi lagi mencari nafkah harta benda. Tapi camkan Bapak sekalian, kalau harta benda yang kita dapatkan tidak menjadi wasilah bagi kita, tidak menjadi jembatan bagi kita masuk ke dalam surga, maka celaka besarlah kita. Kenapa? Karena semuanya itu kita akan tinggalkan. Maka satu-satunya cara adalah menjadikan harta benda yang kita cari ataukah kerja keras kita pagi sampai pagi lagi adalah sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT, karena kehidupan di sana adalah kekal. Bagaimana caranya? Menggunakan harta benda itu masuk melalui pintu yang benar. Futihat abwabuha, supaya kita dibukakan pintu-pintu surga juga. Kalau salah, maka futihat abwabuhanya adalah neraka. Bukan ilal jannah, tapi ila jahannama zumara. Tentu kita berlindung daripada Allah daripada itu. Inilah doa kita selama bulan suci Ramadan, selama berpuasa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridho-Mu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Tapi tidak bisa hanya berhenti pada doa, harus disusul dengan kerja keras, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Melalui apa? Melalui pintunya. Kalau kita berdoa tapi tetap kita tidak lewat pintu yang benar, ya tetap salah. 74. Ini adalah ilustrasi daripada surga. Waqalu, dan berkatalah mereka. Siapa berkata mereka? Yaitu tadi ahli surga. Waqalu, dan berkatalah para ahli surga tadi yang telah masuk ke dalam surga melalui pintu yang benar tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu, yang siapa Allah itu adalah zat yang sadaqana, membenarkan kepada kami atau membenarkan atas kami, wa'dahu, janjinya dulu di dunia. Janjinya dulu di dunia berkenaan dengan kalimatun thayyibatun, ataukah berkenaan dengan abu pintu yang benar seperti di dalam surat Al-Baqarah tadi, ternyata dipenuhi. Sadaqana wa'dah wa aurasana al-ardah, dan hari ini kami mewarisi al-ardah. Al-ardah di sini maksudnya apa? Apakah bumi ini? Tentu bukan, tapi maksudnya tempat tinggal berikutnya. Wa aurasana al-ardah, kami mewarisi bumi, tempat tinggal berikutnya. Natabawwa'u minal jannati, tentu juga bumi dunia mereka warisi juga, karena yang mewarisi bumi adalah orang-orang saleh. Natabawwa'u minal jannati, kami menempati surga. Natabawwa'u minal jannati, kami menempati taman-taman yang indah. Natabawa itu menempati, ya. Jadi ard di sini adalah tempat tinggal. Al-ard adalah tempat tinggal. Haitsu nasya, dari arah mana kami kehendaki. Jadi di surga itu mereka bisa tinggal di mana saja mereka kehendaki. Yang disebutkan di tempat lain arduhas samawati wal ard,
yang luasnya seluas langit dan bumi. Fa ni'ma ajrul amilin. Ni'ma ajrul alimin. Dan inilah senikmat-nikmat, sebaik-baik. Ini adalah sebaik-baik ajrul, pahala imbalan. Ajr itu pahala imbalan. Al-amil, orang yang beramal. Jadi jangan sekalian kata amil di sini orang beramal. Fa ni'ma ajrul amilin. Senikmat-nikmat balasan untuk orang yang amilin, orang beramal. Fa ni'ma ajrul amilin. Ini sebaik-baik. Orang ingat beramal. Jadi dunia tempat beramal. Dan amal yang paling pertama, utama, dan mendasar adalah Al-Quran. Iqra. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di tempat lain dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini diturunkan, di dalamnya ada syifa. Syifa terhadap apa? Di tempat lain dikatakan syifa lima fis sudur, terhadap penyakit yang ada dalam dada, yaitu penyakit nafs, penyakit jiwa. Penyakit jiwa di sini jangan bayangkan seperti yang diobati oleh psikiater, bukan. Tapi penyakit nafs kita. Rasa angku, menolak kepada tadi, masuk dalam melalui pintu yang benar, menolak sujudnya seperti iblis kepada Adam, itu adalah penyakit nafs namanya. Nah, kita harus beramal. Ajrul amilin. Ini adalah surga adalah fa ni'ma ajrul amilin. Kemudian juga sebagai ilustrasi tentang malaikat. Itu namanya ilustrasi karena tidak pernah dia melihat malaikat. Ada diceritakan dalam Al-Quran, tetapi bukan bentuk aslinya, mengambil bentuk manusia juga seperti di sini. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Dan kamu melihat al-malaikah, jadi malaikat-malaikat kamu saksikan. Maksudnya itu yang ahli surga ya. Di neraka juga tadi melihat malaikat, tapi malaikat penjaga neraka. Tapi ini adalah ahli surga. Ini kan tadi orang yang masuk ke dalam surga. Wataral malaika, dan kamu menyaksikan al malaika, malaikat-malaikat hafina, bersaf-saf, berkerumun dengan saf-saf yang rapi, min hauli al arsh, di sekitar arash. Nah, jadi Bapak sekalian, orang-orang yang masuk surga itu berarti orang yang sampai kepada apa? Sidratul muntaha. Karena dikatakan di tempat lain bahwa indaha jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa itu surga tempat tinggal. Jadi jemaah sekalian, orang yang masuk surga adalah orang yang berhasil mi'raj rohaninya. Mana buktinya ini kita lihat. Di surga itu menyaksikan al-malaikat hafina min haulil arsy. Dia akan menyaksikan malaikat-malaikat berkerumun bertawaf di sekitar arash Allah Subhanahu wa taala. Arash itu kan kita anggap sebagai puncak yang bisa dicapai oleh manusia. Puncak itu adalah sidratul muntaha. Jadi artinya tidak ada tempat untuk sampai ke surga bagi mereka yang tidak bermi'raj, tidak naik ke atas. Dan mi'raj itu ya harus punya wahana, punya wasilah. Kalau tanda petik punya kendaraan. Makanya pernah diterangkan dulu sama Ustadz kita waktu Isra Mi'raj, bahwa mi'raj itu sebetulnya adalah isim alat. Mi'raj. Sama dengan miftah. Alat untuk membuka. Mi'raj alat untuk naik. Siapa alat untuk naik? Kalimatun tadi. Kalimatun thayyibatin. Kalimatun thayyibatun. Ataukah pintu yang benar. Itu yang disebut dengan alat. Mi'raj menuju kepada arasy Allah. Di sana kita menyaksikan yusabbihuna bihamdi rabbihim. Di sana menyaksikan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, seperti pengakuannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa cross check surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, berkatalah para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini malaikat kerjanya nusabbihu bihamdik. Kerjanya bertasbih memuji kamu. Ingat kenapa bihamdi? Hamda. Ingat kata-kata bertasbih tapi kata ham. Biasanya kan kalau kita bertasbih berarti kata subhana, tapi yusabbihu bihamdik ini berkali-kali muncul. Kenapa jemaah sekalian kata biham, karena kata biham ini adalah kata dasarnya adalah hamidah.
Hamidah. Dari kata hamidah nanti lahirlah kata Hamidun Majid. Allah itu zatnya adalah Hamidun Majid. Zatnya Allah adalah terpuji dan dia ada. Majid itu bisa ditemukan, ada wujudnya tunggal. Ya. Nah, itulah Hamid. Nah, kemudian ketika Hamid ini keluar daripada zat yang penuh dengan rahasia, sirrul asrar, maka yang muncul pertama kali adalah Ahmad. Dari kata Hamid, dari kata bihamdi, muncul kata Ahmad. Setelah Ahmad keluar, muncul nanti di ujung namanya Muhammad. Dan Muhammad itu siapa? Rahmatan lil alamin. Ketika Allah mengajarkan kita Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah integrasi antara Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Wa qudiya bainahum, dan ditetapkanlah di antara mereka. Wa qudiya ditetapkanlah bainahum, di antara mereka. Bil haqqi, kebenaran. Ingat jemaah sekalian, siapakah kebenaran itu? Nabi siapa yang dikatakan al-haqqu ma'ali, aliyum al-haqq. Wa qudiya bainahum bil haqq, melalui kebenaran. Di dalam surat Al-Araf dikatakan bahwa wazan, timbangan pada saat itu adalah al-haq. Coba sebelum kita lanjut, kita lihat surat Al-Araf dulu. Surat Al-Araf di sini kita lihat. Surat 7. Daripada ayat 7. Wal wazn ayat 8 ya. Ini surat Al-Araf, surat yang ke-7, ayatnya 8. Ayat 8. Wal waznu, wazan, timbangan. Ya, parameter. Wal waznu, wazan, pada saat itu. Yaumaizin itu pada saat itu, pada hari itu. Apa? Al-haqqu. Wal waznu yaumaizin al-haqqu. Jadi parameter, timbangan, tolok ukur yaumaizin pada saat itu, pada hari akhirat adalah al-haq. Jadi al-haq. Maka al-haq ini adalah pembeda antara mukmin dan munafik. Al-haq itu adalah pembedanya. Faman saqulat mawazinuhu, maka siapa yang saqulat mawazinu, berat timbangannya. Kata berat ini berkualitas. Ya, siapa yang berkualitas timbangannya? Kenapa berkualitas timbangannya? Melalui pintu yang hak. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih, tadi beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinu. Siapa yang timbangannya khaffat, ringan. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Maka mereka itu adalah orang yang merugikan nafs dirinya sendiri. Bima kanu bi ayatina yazlimun. Karena terhadap ayat kami, tanda kebesaran kami, yaitu Rasul atau Al-Quran dan pasangan Al-Quran yang hidup, yazlimun, mereka bersikap zalim. Kalau kita lihat ini di dalam surat Al-Qariyah, itu menggunakan kata-kata ridho. Al-Qariyatu mal-Qariyah wa madraka mal-Qariyah yauma yakunun nasu kal farashil mabsusi wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau di dalam surat Al-Qariyah, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dia ridho. Radiyah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, kalau di surat Al-Qariyah. Jadi kita kembali ke sini jemaah sekalian. Wa qudiya bainahum bil haqqi, maka ditetapkanlah dengan kebenaran. Waqilah, dan dikatakanlah kepada mereka, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini adalah penutup daripada surat Az-Zumar. Sekaligus adalah ucapan daripada para malaikat kepada para penghuni surga yang diidamkan oleh seluruh makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penutup surat Az-Zumar, alhamdulillahirabbil alamin. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, penutup majelis sekarang tidak diambil dari Al-Quran, diambilnya dari hadis-hadis Nabi. Sehingga tidak ada alhamdulillahirabbil alamin terakhirnya. Sekarang kalau orang menutup majelis itu biasanya pakai hadis subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sampai di situ. Padahal kita lihat di surat sebelumnya, surat apa? Surat Shad. Subhanallah bihamdi, subhanakallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu surat Shad sebelumnya. Ya, kita lihat surat Shad. Ya, surat yang baru kita tinggalkan, surat 38. Supaya kita tahu bahwa
begitu sekarang kita jauh meninggalkan Al-Quran. Karena kitab sucinya banyak orang sudah bukan Al-Quran lagi. Ya, tetapi apa? Tapi sudah hadis, bukan berarti hadis itu salah. Ya, tetapi yang namanya hadis itu, ini kok ada di sini. Yang namanya hadis itu, Mas Kaiser Bahagia, itu adalah penjelas daripada apa? Turunan daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu. Ya. Kita surat 38, surat 1. Ya. Kita ambil ayatnya. Ayatnya terakhir. Ini surat Shad. Ini surat Shad ya. Surat As-Saffat ya, bukan surat Shad ini ya, berarti surat 38, 37 ya. Kita lihat surat 37. Ini 37. Nah, kita lihat terakhirnya. Nah, ini dia. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ini berturut-turut di sini ya, 179 ya. Subhana rabbika, ini surat As-Saffat ya, bukan surat Sad. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat surat 37. Terakhirnya ini terakhir ya, terakhir. Sampai di sini, berikutnya sudah surat lain, sudah surat Sad. Penutupnya apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi begini. Nah, jadi terakhirnya apa? Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama juga di sini kita. Wakil alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sayangnya jemaah sekalian, karena benar-benar seperti kata Al-Quran, kaumku kata Nabi telah meninggalkan Al-Quran. Sampai penutup majelis pun juga bukan ditutup dengan alhamdulillah. Padahal Allah mengajarkan kita memulai sesuatu dengan bismillah, menutupnya dengan alhamdulillah. Tapi kebanyakan penutup majelis talim, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di situ enggak ada alhamdulillahirabbil alamin. Padahal Al-Quran berkali-kali menyampaikan dan Nabi juga mengajarkan, mulailah sesuatu dengan basmalah dan tutuplah dengan hamdalah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ingat, sore hari ini, petang hari, waktu kita tadabbur hanya sampai jam 17.15. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Ustaz. Ya. Yang tadi dibuka Ustaz apa? Yang surah Al-Araf Ustaz ya. Wal waznu Ya. yauma izinil haq. Ya, surat Al-Araf betul. Kalau tak keliru sayanya sebelum ayat ini kan bicara tentang orang kafir yang menolak bukan dari golongan mereka Ustaz ya. Ya. Untuk dari yaitu bicara Rasulullah. Berarti al-haq di sini adalah sesungguhnya adalah Muhammad ya Ustaz ya. Mohon dijelaskan, mungkin saya keliru Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi ini adalah ayat-ayat sebelumnya, adalah surat Al-Araf bagian awal. Kita lihat Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita loncati saja alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika. Kitab ini diturunkan kepada kamu. Fala yakun fi sadrika harajun minhu. Al-Quran ini diturunkan kepada kita manusia, janganlah kita sempit dadanya menerimanya. Karena tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada kita. Litunzira berarti nazir. Kemudian dzikra lil mu'minin, peringatan bagi orang mukmin. Kemudian ittabi'u ma unzila, ikutilah yang diturunkan kepadamu. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ini ayatnya mirip dengan surat Al-Maidah ayat 67. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi menyampaikan, mendeklarasikan kemaulaan daripada Sayyidina Ali. Namanya kasus Ghadir Qum. Di situ dikatakan, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Fa illam taf'al fama balaghta risalatah. Kalau di sini ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Min rabbikum. Jadi apa yang diturunkan kepada kita, ada kitab suci dan ada kitab suci. Karena pernah kita sampaikan, yang diturunkan itu tidak berbentuk buku. Yang diturunkan itu berbentuk manusia. Nabi. Min rabbikum wala tattabi'u min dunihi auliya. Dan jangan mengikuti selainnya sebagai apa? Sebagai wali. Ini ujungnya wali. Jadi jangan berwilayah kepada selainnya. Tetapi sayangnya kata Tuhan, nanti hanya sedikit orang bisa mengambil pelajaran. Bisa ingat dengan pelajaran ini. Qalilan ma tadzakar.
Berarti orang yang berwilayah kepada al-haq yang benar hanya sedikit. Karena Tuhan mengatakan, qalilan ma tadhakkarun, hanya sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Wa kam min qaryatin ahlakna. Betapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan. Kenapa? Karena menolak berwilayah kepada wali yang benar pada zamannya masing-masing. Sehingga faja'aha ba'suna, datanglah petaka kepada mereka. Kemudian fama kana da'wahum izja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Baru mereka mengakui mereka zalim. Apa kezalimannya? Menolak tadi nazir. Menolak tadi pemberi peringatan. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim. Lalu kami tanya kepada orang-orang diutus kepada mereka. Wala nas'alanna al-mursalin. Jadi jemaah sekalian, jadi menunjukkan di sini ada dua, ada al-mursalin dan ada ursila. Alladziina ursila ilaihim wa. Ini ada wawnya kan di sini. Yang ditanya adalah ursila, kemudian wala nas'alan al-mursalin. Berarti ursila di sini adalah pelanjut daripada al-mursalin. Sehingga kita bisa tahu siapa al-haq nanti yang dibicarakan di dalam ayat berikutnya. Ya. Wala naqussanna alaihim bi'ilmin. Kami akan menjelaskan dengan ilmu yang benar. Baru wal waznu yauma izin al-haq. Jadi kita bisa tahu siapa yang maksud al-haq di sini. Iya. Kita sudah lihat beberapa ayat juga, kalau ada kata al-aliyu ada al-haq. Al-aliyul haq, al-haqqul ali, kamu gitu. Al-aliyu mal-haq, al-haqqul mal-ali. Jadi inilah wal waznu yauma izin al-haq. Wazan pada saat itu adalah al-haq. Tentu jemaah sekalian berbahagia secara umum adalah Nabi Muhammad, tetapi setelah Nabi lagi ke bawah pasti ada lagi al-haq berikutnya. Wal waznu yauma izinil haq. Dan itu yang menentukan, karena nanti setelah itu umat terbagi dua. Allah mengatakan faman saqulat mawazin. Artinya apa? Yang membuat orang sakulat adalah al-haq. Siapa yang tidak menjadikan ini wilayah, tadi kan ujung-ujungnya di situ wilayah. Ya, tadi. Yang berwilayah kepada selainnya. Mana tadi ayatnya di sini. Jadi siapa yang tidak berwilayah tadi aulia. Ya. Ini mirip dengan surat Al-Maidah ayat 55. Ya. Aulia. Jadi berwilayah itu adalah kepada al-haq, dan berwilayah kepada al-haq sama dengan masuk pintu juga melalui pintu yang benar. Seperti itu. Jadi saya kira ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, ma ra'aitu illa jamila. Kita nampak hamdalah di belakang surah atau di penghujung surah ni. Ma ra'aitu illa jamila pada surah Al-Fatihah pula Ustaz. Afwan barakallahu. Baik, terima kasih banyak. Jadi kita lihat jemaah sekalian dari awal ya. Dari awal sampai akhir itu adalah yang ada adalah pujian dari awal. Ya, kita membaca pertama kali Al-Qur'an adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah apa? Disebut dengan surat Alhamdu. Jadi nama lain Al-Fatihah itu Alhamdu. Nah, kalau kita sudah memahami kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan alamin di situ bentuk jamak, itu kan alamin bentuk jamak, bentuk plural. Berarti kan seluruh realitas adalah alam. Baik termasuk yang zahir ataupun yang batin. Dan karenanya Muhammad itu adalah rahmat bagi semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dengan demikian ya sekarang kalau kita lihat yang paling di dalam, kita ambil sini yang paling di dalam bisa bicara. Kemudian sorry. Tinta merah tidak bagus ya. Ya, kita pakai tinta biru. Ya, kita di dalamnya sini ada yang paling rahasia, ya. Tidak kelihatan. Mana di luar sini. Ya. Kita hanya melihat di sini. Ya. Kita semuanya ada di sini, bergerak ke dalam. Ya. Kita adalah di alam dunia, di alam nyata, di alam syahada. Siapa yang paling pertama kita temukan di sini? Yang kita temukan adalah jasadnya siapa? Muhammad. Muhammad. Nah, kalau kita masuk lagi, kita akan ketemu dengan Ahmad. Kemudian kalau kita masuk lagi, siapa kita temukan? Hamid. Ini. Hamidun. Ya. Hamid. Hamid. Ini adalah Hamid. Ini adalah nama aslinya Allah. Hamidun. Allah itu dalam maha terpuji. Nah, jadi kalau kita lihat awal sampai akhir, kalau dia untuk menyebutkan dia zahir atau batin, dia berarti ini satu arah sebetulnya jemaah sekalian berbahagia. Jadi ketika Sayyidah Zainab berkata ma ra'aitu illa jamila, berarti artinya apa? Pandangannya itu sudah tembus dari luar sampai ke dalam.
kejadian-kejadian di luar alam syahada, alam nyata ini adalah kejadian yang berkait dengan Muhammad. Begitu kita masuk di dalam, realitasnya adalah Ahmad. Masuk di dalam adalah Hamid. Sehingga ketika kita menyaksikan seluruhnya dari luar sampai ke dalam, ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali jamil. Jadi kalau ada yang berkata ma ra'aitu illa jamila, berarti yang dimaksud adalah pandangannya dari luar sudah sama dengan ke dalam. Kalau kita di luar sini pun salah. Ada yang melihat Muhammad sebagai tukang sihir. Ada yang melihat Muhammad sebagai kemasukan jin. Itu berarti salah. Jadi di luar saya tidak bisa melihat Muhammad. Begitu juga kita lihat di Karbala. Cucunya Muhammad, apa yang terjadi? Dibunuh. Ya. Dipenggal lehernya. Ketika mereka mengepung Sayyidina Husain di Karbala, siapa yang mereka kepung? Cucunya Muhammad. Dan hakikatnya sama dengan Muhammad juga. Ini yang terjadi di sana, jemaah sekalian. Tapi ketika Sayyidina Zainab ditanya, ma ra'aitu illa jamila. Yang kulihat dari luar sampai ke dalam adalah jamil. Apa? Yaitu Muhammad adalah jamil. Ahmad adalah jamil. Hamid adalah jamil. Seluruh totalitas adalah jamil, keindahan. Itulah sebabnya ketika Al-Husain akan dibunuh di sini, di luar sini, kalau kita dunia di sini, dia mengatakan kata-katanya apa? In kana dinu Muhammadin. Mana kata Muhammadin? In kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli fayasuyufi khuzini. Jika agama Muhammad ini tidak tegak lagi kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang musuh, ambillah saya, ambillah nyawa saya. Coba. Muhammad, Ahmad, Hamid. Ini yang disebut dengan ma ra'aitu illa jamila. Ketika kita masih melihat ada perbedaan, maka kita belum sampai pada kata-kata ma ra'aitu illa jamila. Artinya pada saat kita ada di alam dunia ini, yang kita saksikan hakikatnya dalam Muhammad. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ketika kita mampu melampaui Muhammad, yang kita saksikan adalah Ahmad. Ketika kita mampu masuk lagi di dalam, yang kita saksikan adalah Hamid. Dan untuk sampai kepada Hamid harus melalui Ahmad. Untuk sampai kepada Ahmad harus melalui Muhammad. Tidak bisa tidak. Wabtaghi, carilah pada apa yang Allah berikan kepada kamu. Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah. Yang terakhir carilah, tapi melalui dari sini. Wattaqullah wabtaghi ilaihil wasilah. Jadi cuma sekali sebagai itulah makna dari yang kita bisa pahami dari kata-kata ma ra'aitu illa jamila. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diangkat derajatnya, diberikan karunia, rahmat, lahir dan batin, kuasanya diterima oleh Allah SWT, sehingga menjadi penyebab wasilah Bapak Ibu sekalian digolongkan sebagai golongan orang-orang bertakwa. Dan tadi kita lihat orang bertakwa itu adalah wasiqal ladzina taqau ila jahannama zumara. Orang bertakwa juga akan dibawa ke dalam masuk surga bergerombol-gerombol, berombongan, tetapi kata-kata malaikat adalah salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam atas kalian, masuklah ke dalamnya dalam keadaan berbahagia, kalian akan kekal di dalamnya. Kita berdoa Bapak Ibu semua, siapapun yang hadir di majelis taklim kita ini, Allah golongkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa, sehingga sama-sama nanti kita masuk dalam Amin. 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 Terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak.